serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang pertama, mari kita mengawali kalimat akhir Alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi yang sejuk ini. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama, berbicara, saling memotivasi, gitu ya. Kemudian mari kita syukuri bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita melakukan aktivitas yang bersifat sosial. Kemudian yang kedua, salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga sahabat, mudah-mudahan termasuk kita umatnya yang tetap istiqomah, yang setia pada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin secara nama kenal dengan saya, tetapi untuk di Muhammadiyah posisi saya mungkin tidak semua orang tahu. Jadi saya diamanai sampai dengan periode ini, ya, dari 5 tahun yang lalu diperpanjang 2 tahun karena COVID, saya menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Taklim PBNU Purwokerto. Kemudian baru berjalan kurang lebih 1 tahun, saya bersama teman-teman dilantik menjadi Wakil Bendahara KMM Kop Mobile Muhammadiyah Tinggi, ya. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang tanya kenapa yang diundang kok lebih sering saya, gitu. Nah, terus terang secara ideologi, ya, kita sepaham bersama-sama kita di Muhammadiyah. Yang kedua, saya mungkin ada kedekatan dengan Pak Kris, gitu ya, yang sering jual dan segala macam, gitu ya, dan mungkin itu menjadi saya sering hadir di sini. Terutama guru-guru yang baru atau guru muda, gitu ya, mungkin bertanya-tanya. Saya sebetulnya pernah menjadi guru dari 2007 sampai dengan 2018, dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, aliyah, saya sudah menangani semua. Jadi kalau tadi ada cerita kasus, sebetulnya saya tidak ada kaget. Jadi mohon maaf, memang guru di usia di bawah 30, ya, itu lebih gampang terbakar emosi. Tetapi ada tetapinya. Kalau bisa dikemas dengan yang bagus. Saya pernah marah dengan anak SMK Kembang itu apa namanya, SMA baru. Nah, dulu kan kelas 2-nya di dahulu. Itu anak SMK lebih nakal dari anak SMP. Itu kalau disuruh garap tugas, apalagi pelajaran saya bahasa Arab, kan enggak. Mau sekelane teknik kok bahasa Arab, dia garap, ya. Nah, akhirnya suatu saat saya juga, ya karena dulu saya masih 30-an, tetapi yang penting sekarang di manage, ya. Muridnya diteneri, rakeno diarahke, rakeno dikenake, rakeno didandani, kasih skors. Ya, skorsnya nggak sampai 4, 1 minggu. Ya, nanti kalau nggak ada perubahan, walinya dipanggil. Untuk apa? 1, memberikan pelajaran efek jerah kepada yang lain supaya tidak menganggap sedih. Kan kadang-kadang sekolah swasta nih, yang orang itu yang duwe, muridnya itu menyepelekan. Ya, di tempat kami Bu di Sumatera Selatan, saya kan orang Palembang. Itu ada sekolah favorit SMA, SD, SMP, SMA Muhammadiyah Balayuda. Muridnya mengalahkan sekolah negeri 6.000 murid. Benar, sampai sekarang masih eksis. Kenapa? 1, diakui, dia apa? Kualitasnya. Dia apa? Kualitasnya. Bayar mahal, nggak takut orang memasukkan. Kenapa? Tahu nanti produknya. Kan seperti itu, ya. Nah, itu bercerita masalah apa namanya, proteksi guru, ya, kalau saya bilang seperti itu. Jadi wali diberikan surat pernyataan, ada tanda terima itu Pak, ya, tinta basah,
ya tanda tangan. Jadi gurunya di rumah, walinya diundang, diberikan pengertian dalam rangka pembinaan tadi, ya. Karena kalau tidak nanti dikit-dikit lapor ke polisi, kan repot. Akhirnya saya jadi guru, pegah ya bu ya, terus gajinya rasa piro, terus ya, guru kok barang kan repot gitu ya. Nah itu, jadi karena saya tahu betul di sekolah Muhammadiyah itu gurunya pejuang, ya. Karena saya merasakan sendiri, ya. Jadi guru gitu tidak gaji tidak tentu. Ini kan gaji tidak tentu. Saya tahu. Maka kalau ada kasus sampai dilaporkan oleh John Widodo itu, ya rada panas sedikit lah. Ya, apalagi kalau tidak ada visum. Sebenarnya kalau untuk balik memang visumnya nggak ada, ya kan? Kalau kita mau main hukum kira-kira begitu, visumnya nggak ada. Ya, bukti dia lukanya nggak ada. Kalau dia mau berobat mana? Kwitansinya di rumah sakit mana? Kita cross check data di dokternya. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya merasakan dia minta ganti rugi, jangan diganti dulu, ya. Jangan juga kelihatan diam tapi menghadirkan. Gitu ya. Kita mau satu minta surat kwitansi dokter, ya toh? Nah, kemudian apa? Yang diobati apa? Ya kan? Kalau ada luka, ada nggak luka mama ketika berobat, fotonya mana? Kan seperti itu. Kalau kita mau kan seperti itu. Nah sekarang di mediasi, artinya gini, saya nggak ngajari pak. Saya kebetulan punya teman, namanya kalau dengan tahu AKBP dari Jakarta. Jadi kita pernah ngurus kasus yang hampir serupa. Ya itu sebenarnya cuma putar-putar saja pak. Ya. Jadi bisa-bisanya kita melakukan nasi. Ambil jalan tengahnya pak 500.000. Ya, kenapa? Satu, ada visumnya nggak? Ya ada kan? Dua, kwitansi berobatnya ada nggak? Ya ada, selesai. Apa yang pusing-pusing? Kalau kita mau datang ke sana bilang Pak, kami pun bisa tutup balik pencemaran nama baik sekolah. Kan seperti itu. Ya, iya ya. Lalu sekarang kalau kita yang diangkat nama sekolah, kan berarti kan semua jadi nama baiknya rusak. Kan seperti itu. Oh buktinya nggak ada, kan seperti itu. Video ada nggak videonya? Nggak ada. Selesai. Apa yang pusing-pusing? Dan yang ketemu saya betul. Ya, nah kira-kira. Jadi paribasanya ya kita ngambil damai boleh. Ya udah Pak 500 seperti itu. Ya. Terus apa? Anaknya dikembalikan, jangan sekolah sakit lagi. Selesai. Kalau saya nggak mau, ya kenapa? Sudah mencemarkan nama sekolah. Masih mau sekolahnya kembalikan, ya karena Pak saya biasa mengembalikan santri kepada orang tuanya. Pak tapi saya tidak bisa. Oh jangan sudah tidak percaya dengan lembaga kita kok. Kenapa di sini? Di sini akan cari lembaga lain. Nah itu kalau bahasa saya begitu, ya. Menurut saya saya akan cari panas Pak. Ya. Karena saya akan cekak juga. Jadi makanya saya tanya ada visumnya enggak, ada kwitansinya enggak. Kalau enggak ada ya selesai. Udah dilakukan. Berapa 500 ganti untuk, ya toh, ganti untuk kita yang rugi karena nama kita sudah. Terus kalian dikasih surat tanda tangan dia mengundurkan diri dari sekolah. Jangan dipertahankan Pak, mohon maaf. Ya, itu tadi mau sholat, ada kan sholat nggak wudhu sholat begitu, ya kan? Nggak ada, gitu ya. Nah, tapi anak saya masih belajar justru kalau diajari sama guru, ya. Bapak Ibu rahmatullah, ini baru prolog saja, belum ada, ya. Nah, baik. Tadi kita sudah bercerita tentang muktamar, ya. Kalau boleh tahu, Muhammadiyah itu didirikan tanggal berapa? Ibu yang pakai di mobil. Ya. Hijriahnya ibu yang pakai di mobil. Ya, harus begitu kan. Sama-sama 8 ya, tapi nggak ada lasnya ya. 8 apa? Hijriahnya 8. Nah, guru Muhammadiyah. Guru Muhammadiyah pasti apa? Ya, karena dulu saya pernah ngajar ke Muhammadiyah. Ya. Terus berikutnya, saya itu kemarin jadi penggembira tapi di tanggal 20. Karena saya sudah tahu tanggal 18 itu ya sedang diramai,
tanggal 11 puncaknya, nah tanggal 20 tinggal sisa-sisanya. Nah saya berangkat jam 6 sama ibu-ibu bapak dari jalan, ya. Kemudian sampai sore pun nggak bisa masuk, Pak. Jadi nggak bisa, tetap kita di bis parkir itu, Pak. Bayaran 60.000. Parkir bus itu bayar 60.000. Oh, pokoknya panen banget, ya. Dan mohon maaf, kita boleh berbangga, ya. Kenapa? Muhammadiyah itu menyelenggarakan pemilu dengan biaya yang sangat murah. Pesertanya seluruh Indonesia. Saya ketemu dari Papua, ketemu dari Sulawesi, ketemu lagi dari Timur. Bayangkan ya Pak, mereka datang bawa duit sendiri kan, nggak diongkosi kan? Beda sama kampanye, Pak. Iya kan? Nah itulah sebenarnya kalau pemerintah Muhammadiyah ya modal Muhammadiyah itu paling murah sebenarnya. Ya. Nah, kenapa bisa saya bilang bangga? Karena Presiden Jokowi itu menginstruksikan, ya, untuk seluruh penggembira muktamar ditargetkan minimal 3 juta, yang datang lebih dari 4,5 juta, lebih dari 4,5 juta, mungkin sudah sampai kurang lebih 6 jutaan yang datang itu, ya. Dengan tanggal nggak bisa masuk, saya saja sudah terakhir nggak bisa masuk, ya. Terus nggak pakai ramenya apa? Pintu cabut jago nggak ribut, pokoknya tetap diem, tenang, ya. Nah, kemudian ya alhamdulillah pulangnya sempat dengan ibu-ibu ke apa istana negara, ya yang ada di Wonogiri, Pak. Terus datang kembali Pak ke Sanur. Nah saya ngajak ibu-ibu ya ke Sanur, tapi kalau foto jangan ajak saya karena saya memegang teguh dari ustaz saya. Satu ke Borobudur, ojo foto. Ke Borobudur itu nggak boleh saya, sama guru saya nggak boleh. Kenapa? Dengan itu membesarkan sinar mereka. Nah, jadi saya nggak mau foto di sana. Kalau datang saya sekedar datang mau, tapi kalau foto dengan pernak-pernik ritual mereka saya tidak mau. Nah, itu kode etiknya. Baik, kita masuk materi tentang apa penguatan ideologi Muhammadiyah. Ideologi itu asal kata dari logos, ya, artinya buah pikiran dari bahasa Yunani, ya. Jadi Muhammadiyah itu didirikan atas gagasan buah pikirannya Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya tanya, Ahmad Dahlan ini cucu Nabi bukan? Nah, cucu Nabi bukan? Iya, dari siapa Bu jalurnya? Dari Fatimah Az-Zahra, ya, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita, ya, memang tidak memutuskan, ya, termasuk pernah Kiai Hasyim Asy'ari itu juga satu terang, masih tinggal saudara sepupu, ya. Nah Muhammadiyah didirikan nggak lama menutupi dulu Muhammadiyah dulu Muhammadiyah. Jadi kalau bahasanya kalau kita di MUI waktu itu kalau kita lagi ada ribut keras Muhammadiyah sama itu biasanya Muhammadiyah lebih sering mengalah. Kenapa? Karena Kang Mas kalau main ide itu butuh gitu. Iya kan banyak kalau ada masalah Muhammadiyah. Nah rumah sakit Purworejo kan masalah tuh ngalah Muhammadiyah. Tapi bukan ungkapan sing waras kalah. Kang Mas kalah karo Dimas kan gitu. Itulah hebatnya Muhammadiyah. Nah kemudian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide-ide, gagasan-gagasan, ya, yang diyakini akan membuat sebuah perubahan besar. Dan termasuk Muhammadiyah ini mungkin kalau Nabi itu masih hidup bangga dengan idenya. Kenapa? Berdasarkan instruksi Allah dalam surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kata Allah wal takum, dan hendaknya ada sebagian di antara kamu, di antara kita kaum muslimin, ya, ummatun, segolongan umat, ya, yad'una da'a yad'u, artinya yang menyeru, mengajak ilal khair, kepada kebaikan. Termasuk saya tadi mengharapkan pihak sekolah membuat proteksi di lingkungan sekolah lewat surat perjanjian setiap siswa yang masuk lewat balik mereka.
Jadi saya tanda tangan saya, anak saya, bermaterai semua betul. Ya, jadi anaknya ketika mau memproses dua itu sudah ada surat perdana. Kecuali kalau anak ini kita pukuli, kita hajar, itu beda cerita. Tapi dalam proses pendidikan, ya memang kadang harus ada melompat, kadang harus kita membentak, kan betul. Jangan kan ke orang lain, ke anak kita pun kadang, hei, gitu ya, ya, ya kan? Nah kira-kira begitu. Nah kalau sudah tidak mau, ya silakan diambil. Siapa yang diambil? Anaknya urus sendiri. Ya. Kemudian berikutnya dalam arti lebih luas lagi pedoman yang bersifat normatif. Ya. Jadi pedoman yang bersifat normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok yang berideologi, yang punya ide. Maka Muhammadiyah ada sistemnya. Ya, tadi, kita nggak ikut dari dulu. Nah, karena sudah ada apa? Sudah diyakini punya ide secara bersama. Seperti itu. Sama ketika Masawu, ibu-ibu ditanya bahwa bertanya, kenapa Muslim tidak boleh bersafir selama Natal? Kenapa? Kira-kira? Nah, kenapa? Ya apa sana nggak dosa? Nah, dikhawatirkan mengakui Nabi Musa itu sebagai Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Kalau saya bukan itu ya. Saya jelaskan kepada saudara yang non Muslim. Saya bilang begini, kenapa kami tidak mengucapkan selamat Natal? Karena Nabi Isa itu lahirnya bukan bulan Desember. Lahirnya itu di bulan Korma setengah matang antara bulan Juni, Juli. Antara bulan itu. Nah kalau kita membenarkan di bulan Desember Natal berarti kita yakin Nabi Isa lahirnya bulan Desember. Makanya kita tidak mengakui sama dengan ibu selamat ulang tahun ya, tapi bukan tanggal lahirnya ibu. Responnya kira-kira begitu. Bukan masalah tanggal dia Tuhan. Yakin ketika bilang selamat Natal kan kita nggak ada Isa sebagai Tuhan. Logika saja nggak ketemu. Kosong Tuhan itu kok ini. Iya lah. Nah Tuhan yang nampak kitab suci, sama saya kitab suci. Logikanya kan tidak ketemu. Nabi Isa Tuhan yang terpaling ini. Bohese sebagai umatnya, seperti air Isa itu Tuhan kan sama. Kamu. Maka saya bilang, kalau Isa itu Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Paham nggak? Makanya kan itu Tuhan, Isa jadi Tuhan. Nosok air ke. Nah itu maksud saya. Logikanya sudah ketemu. Terus dua, kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan, kenapa dia menerima kitab suci? Nah kitab suci yang memberi siapa? Nah kan begitu. Berarti dia manusia kan begitu. Ya. Nah tapi kan nggak serta-merta kita selamat Natal terus kita tidak agama. Gitu. Nah dulu kan sempat rame, nggak boleh bilang orang non Muslim kafir, ya Pak ya? Ya kan? Tapi di pengajian saya sering mendemonstrasikan. Saya bilang kafir secara bahasa itu artinya terhalang. Ini kepala gue ibu belakang kelihatan nggak? Kelihatan nggak saya angkat? Kepalanya nggak kelihatan, kenapa Bu? Terhalang itu kafir. Namanya Pak, wakilnya kafir. Terhalang dengan handphone saya. Jadi surat yang qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir itu bukan berarti orang kafir itu hina jijik, bukan. Tapi dia terhalang untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Itu makna kafir gitu loh. Jadi bukan dipanggil oleh kafir itu berarti hina jijik. Enggak. Ya, saya punya bule Katolik. Bule saya itu Katolik. Adiknya mertua saya persis. Dulu nikahnya Islam dengan suaminya, sudah punya anak dua, kerjanya di Universitas Padjadjaran Bandung. Anak nomor 1 umur kelas 1 SMA, anak nomor 2 umur kelas 4 SD. Suaminya bilang, kalau nggak ikut aku saya cerai. Perempuan kan bingung. Akhirnya ikut suami, tidak agama. Suaminya ketika nikah dari Katolik masuk Islam. Punya anak balik menjadi Katolik. Jadi hati-hati yang belum pada nikah. Ya kalau cuma sekedar pindah hati-hati. Ya pernikahan yang sudah pasti. Nah, ya ada kan yang belum nikah? Masih dari dulu Pak Guru sudah ya. Oh
kira mau doakan. Ya, ya. Kan kadang-kadang begitu ya. Oh, tapi dia mau anak gitu ya. Hati-hati, kadang-kadang itu jebakan Batman gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ideologi secara fungsional dan struktural. Yang pertama, ideologi secara fungsional, yakni seperangkat gagasan tentang kebaikan secara bersama-sama untuk kemaslahatan satu golongan masyarakat, bangsa dan negara. Di Muhammadiyah memberikan sumbangsi negara itu banyak. Muhammadiyah itu saya bilang banyak. Apa buktinya? Berupa sekolah Muhammadiyah itu dibangun oleh pemerintah per mandiri. Jujur, lebih banyak mandiri, Pak. Guru Muhammadiyah dibayar dari pemerintah apa duit mandiri? Mandiri, Pak. Profesor Deddy Samsudin pernah bilang, hutang pemerintah lewat BPJS itu kepada rumah sakit kaum Muhammadiyah tidak kurang dari 15. Sedikit apa banyak? Banyak kok. Sumbangsi kita sama negara itu banyak. Ya, maka diperhitungkan oleh negara. Negara itu tidak berani main dengan Muhammadiyah. Saya bahasakan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi secara struktural, yakni satu sistem pembinaan yang bersifat gagasan dan formulasi dalam bingkai politik. Jadi sebetulnya organisasi ormas itu sebenarnya ada bingkai politiknya sebetulnya. Maka kalau tidak pintar pimpinan kita di atas itu, ya kita nggak dapat porsi. Ya, contoh ya, Muhammadiyah itu hampir tidak punya porsi di mana? Dosen Kementerian Agama hampir tidak punya porsi. Ya, coba lihat, Bapak kan di kemana ya Pak? Sudah ada sih belum? Sudah. Coba kita lihat berapa pejabat Muhammadiyah atau berapa orang Muhammadiyah yang dikeluarkan. Habis. Saya itu ikut tes tahun 2018. Dicantumkan minimal S pendidikan terakhir S1. Saya daftar dengan S2 saya dipermasalahkan dengan almarhum Pak Fatah yang meninggal dunia di mobil. Ya saya kan bilang kuat sama saya. Ya dipermasalahkan. Cuma mau jadi penulis saja pakai S2. Ya, saya bilang di situ kan aturan regulasinya menyertakan ijazah terakhir. Nah ijazah saya S2. Saya bilang begitu. S1 saja namanya S2. Ternyata saya tahu kalau saya nanti kok diangkat, gajiku melintasi yang S1. Saya baru tahu itu. Nah makanya saya nggak lolos ya. Kalah sama yang lulus SMA. Itu yang di Pusat di Palau itu. Itu kan ada mesinnya ya, namanya Pak Boy ya, itu Mustafa ya, Pak Mustafa itu lulus SMA Pak, ujiannya terbuka, wawancara suruh baca doa, ditanya wawasan negara yang bisa jawab, kok diterima? Saya enggak Pak. Nah sebenarnya begitu nasib gitu ya, bukan saya iri Pak ya, tapi nyatanya begitu gitu ya. Terus berikutnya, ideologi yang bersifat komprehensif. Komprehensif itu tangan apa? Lengkap. Ya. Jadi kalau bisa para guru-guru yang menikah cari suami itu yang punya kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi. Namanya komprehensif. Lengkap. Ya. Apa itu ideologi komprehensif? Yakni ideologi Islam. Maka Muhammadiyah berasaskan Islam. Ekonomi ada nggak dibahas dalam Islam? Ada. Poligami ada nggak? Ada. Maka kalau ibu suaminya bilang, "Mah, bapak nikah lagi ya, jangan sakit hati bu. Kasih lampu hijau dengan 4 syarat. Berapa bu? Golek sing luwih pintar sepatu, golek sing luwih sugih sepatu, golek sing luwih elek sepatu, golek sing luwih tuwek sepatu." Kira-kira mau nggak? Paham nggak maksudnya? Logika kan? Iya. Jadi kalau besok suaminya bilang begitu, syaratnya 4 siji apa? Lebih kaya. Ya. Lebih jelek. Tapi itu jangan. Jangan.
kaya, pinter, baru tambah luwe elek. Itu monggo mas. Biasanya masih itu. Yes. Terus ada nggak dalam Islam dibahas tentang apa? Tentang hukum. Ada hukum waris, hukum hak, hukum kisos, ada. Maka aturan yang bersifat transaktif ataupun ideologi yang paling sempurna itu ideologi Islam. Maka Muhammadiyah berlandaskan ajaran agama Islam. Saya pernah ditanya, kenapa Ustaz nggak di politik? Pak, saya jelek-jelek begini, dulu hampir jadi anggota DPR. Ya, waktu di Sumatera Selatan. Dulu saya dari PK. Apa PK itu? Partai Keadilan. Sekarang jadi PKS. Partai Keadilan sudah. Di luar Progo saya pernah sebut. Didatangi aktivisnya PDI. Dilamar Pak, saya mau dijadikan jadi DPR. Ya, kalau saya dilamar dapat tak terima, dapat seragam. Mau jadi Pak. Ya. Nah, saya bilang lagi ke istri saya kemarin. Ini saya mau jadi DPR boleh kan? Muncul rasa neko-neko. Nah, saya dengan saya di PU apa PU Partai Umat, ya. Tapi saya tidak mau terjun di politik. Kalau cuma nasihati saya belum. Tapi kalau untuk berpolitik saya tidak mau. Saya tidak berpikir, tapi kira-kira saya. Karena istri saya tidak menyetujui. Terus di dalam Islam ada nggak yang dibahas masalah finansial? Ada nggak? Ada nggak? Maka dianjurkan seorang suami itu ketika menikah diusahakan dia punya kerja. Walaupun ya, saya secara pribadi dulu waktu nikah belum kerja. Yang kerja justru istri saya. Karena saya di Jawa Tengah masih kurang 1 tahun Pak, saya nikah. Istri saya sudah kerja, jadi yang kirim bulanan istri saya. Terus saya dokumen lagi mampu cukup. Nah itu, gak punya handphone yang dibelikan istri saya. Saya tanya, kenapa kok mau sama saya? Dia bilang, aku cari yang ada masa depan. Wah, ini waktu sendiri. Ya. Terus kita lanjutkan. Bagaimana dengan ideologi Muhammadiyah sendiri? Muhammadiyah, ya, memiliki ideologi yang dapat dipahami sebagai sistem pemahaman atau keyakinan dalam teori, ya, maupun dalam kerangka praktek. Jadi teorinya ada, prakteknya juga ada. Jadi ternyata ini bisa kita ambil. Jadi kita ini misalnya estimasi waktu besok penerimaan berapa di mana tadi? Jogja ya. Misalnya kita berangkat beberapa teorinya sekian jam, tapi prakteknya belum tentu. Ya, kadang-kadang bisa maju ataupun mundur. Kenapa? Tergantung perjalanan. Sedangkan kalau lewat tempat saya itu 2, depan asal 1. Terus ke Sentolo dapat lagi, ya. Nah, ada Jakarta. Kecuali lewat Pengasih 12, dapatnya 1. Atau lewat Sentolo Pengasih itu tidak dapat Jakarta. Ya. Kemudian berikutnya ideologi Muhammadiyah yang kedua, yakni karena merujuk pada dasar Islam, maka ideologi Muhammadiyah tidak akan bersifat domestik atau diskursif secara taklid buta. Jadi Muhammadiyah itu ada masukan yang membangun dipakai. Tidak enggak, pokoknya itu saja nggak bisa. Makanya di Muhammadiyah ada namanya sidang tanwir. Ya, membahas kelompok itu nggak langsung. Ya, makanya ketika memutuskan masalah sholat tarawih, Muhammadiyah kan 4-4-3. Memang ada hadis Nabi 2-2-2-2 4 kali ditambah 2-1. Ada hadis Nabi. Kenapa diambil yang itu? Karena yang sering dikerjakan Nabi itu 4-4-3. Bahkan di riwayat lain, Nabi pernah mengerjakan langsung 8. Nah kalau langsung 8, saya biasa agak sulit, Depok. Ya, kami pertolongan sendiri ya. Nah, makanya dibikin sederhana gitu ya. Yang penting jangan 23, hanya 3 menit. Ya, baru sekali itu saya lihat, saya itu Pak kecil saya di Nahdien, Pak. Ya, kecil saya di Nahdien. Saya itu dulu ikut Torekon Aksa Badia, jadi tukang pikiran.
Jadi kalau saya masih sampai sekarang masih zikir Pak, zikir pagi petang, ya. Dan itu memang disunahkan Nabi, ya. Sampai sekarang itu masih saya punya keyakinan, ya. Makanya saya ngerti, gitu ya. Tapi saya belum pernah ngalami 23 rakaat 3 menit. Paling cepat setengah jam, paling cepat tuh setengah jam, ya. 3 menit, kebayang aku, baik kita lanjutkan. Konsep dan isi ideologi Muhammadiyah adalah satu organisasi yang merupakan alat perjuangan untuk mencapai sebuah cita-cita. Jadi Muhammadiyah ini didirikan itu dulu punya maksud organisasi perjuangan untuk apa? Melawan kolonial Belanda. Maka strategi yang diambil oleh Kiai Jamal Dahlan apa? Pertama pendidikan, orang dibikin pinter. Dibikin apa? Gak dibikin bodoh, sama medali dibikin pinter. Jadi semua bisa sekolah jadi ngerti, ya, supaya tidak dibodoh-bodohi. Tapi sekarang kian perkembangan waktu banyak yang pintar malah pinterin. Banyak yang pintar malah, kalau bahasa saya, di negeri kita ini tidak kurang orang pintar, tapi sedikit orang benar. Paham? Sing pintar oke Pak, sing bener. Mungkin bisa dipelajari, ya. Sekarang itu udah luar biasa, ya. Oh sekarang itu kuliah itu enak. Teman saya itu istrinya punya anak 7. Anak paling kecil sekarang 13 kelas 3 SD. Anak nomor 1 sudah kuliah. Sekarang kuliah lagi dia. Saya bilang, "Gua kuliah." Iya, Ustaz. Iya. Apa ini? Pakai online. Ya tahu. Ya lumayan lah, 1 bulan 300, 1 semester 1,8. Kan lumayan terus keluar ijazah. Mau materi cuma di order, mau oke gitu kan. Dosennya juga kan hemat, nggak pergi-pergi di rumah gitu. Sampai saya pernah ketemu pakai dasi ke sore sarungan. Dan kan itu langsung paruh. Iya kan? Nah ini soalnya kan aku tolong, dari dasi itu. Nah itu saya ketawa aja, kelakuan itu Pak dosen ini. Aku tetap tas itu, karena teman saya bilang gitu. Kan lucu, umrohan, dasinan, ke sore sarungan. Terus yang kedua, Muhammadiyah didirikan di atas dasar berideologi Islam, ya, dengan mengikuti pokok-pokok ajaran agama Islam. Jadi tidak akan menyimpang. Terus saya dulu ada namanya Mudir Mulka, dulu dosen dia bikin tafsir tematik. Tafsir apa? Tematik. Lalu dikritisi oleh almarhum Profesor Imam Ilyas. Tafsir tematik itu dibuat untuk menerjemahkan bahasa Ibrani dalam kitab Injil supaya bisa dipahami dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah tidak relevan lagi tafsir tematik itu. Ya, malah bikin bingung. Akhirnya apa? Dikat oleh Imam Muhammadiyah, tafsir yang tidak boleh dikeluarkan. Jadi langsung berkontrol dengan Imam Muhammadiyah. Kelihatan aja ustaznya beda, kelihatan. Ya, saya mohon maaf. Ngaji agak beda di Muhammadiyah. Yang sering dipertanyakan itu Ustaz Jamil. Sudah jauh ya. Ya, sering dipertanyakan. Kenapa kok berbeda dengan Muhammadiyah? Padahal beliau juga masuk di organisasi Muhammadiyah, terutama masalah keadilan pada orang kematian. Nah, saya juga jawabnya kan nggak mau diadu. Saya jawabnya profesional. Ya isi sana kok tanya sama saya? Dia tanya sama saya, maksudnya gitu. Lalu ya, tapi ya, kan yang isi sana kok tanya sama saya? Ya tanya sama beliau yang isi sudah gitu. Kalau yang isi saya dengan tanya sama saya, betul. Dan isi sana tanya ke saya. Karena itu kalau bahasanya Ustaz saya itu namanya apa? Ya itu bahasa filsafat sebetulnya. Bahasa apa? Filsafat. Ya. Nah, maka sebagai pelajaran ini kisahnya Ahmad Dahlan. Nah, saya baca buku itu lucu. Ahmad Dahlan itu kan pernah dibilang sesat. Pernah dengar ya? Ya. Sampai musolanya dibakar. Ya. Terus Ahmad Dahlan pakai
nggak marah, dikumpulin. Sini kumpul. Aku semua. Ayo siapa yang bilang sama dalam sesat ngaco? Kalau saya panik. Kalau saya panik, ngaco. Sama dalam kan ada mau ngaco nggak? Sediain satu saya dulu. Disediakan berapa? Nah, itu bisa strategi buat kita jadi guru. Sama kita dulu galak jahat. Kalau saya panik kalau Pak Guru yang juga belakangnya saya ketahui. Ya, itu strateginya apa? Besok lagi masih ada berita Ramadan langsung. Lalu Ramadan kumpulkan lagi puas kita kalau enak. Kenapa? Harapannya mengaku aku ke dalam sesat oleh duit ngatus. Ya. Ayo siapa yang bilang dalam sesat? Saya ngatur. Ya, kalau begitu nanti ikut saya ngaji. Biar ngerti kalau yang saya ajarkan itu tidak sesat. Kecuali apa? Kecuali kalau saya pertama mengarahkan oleh duit dong. Yang pertama orang wani bergaudi. Yang kedua dikumpul ke sergap semangat. Wah, kayak duit ini ngomong aku. Nah, ini apa diajak kan? Ya, situ strategi dakwah. Akhir tahun ditugaskan di Banten. Ya, beliau itu ketemu sama kiai. Nah, kiai itu kan bukan jarang Muhammadiyah. Karena kalau kiai di Muhammadiyah itu santri ujungnya dulu. Dan sisi itu baru ustaz. Kenapa sih? Ya. Jadi kalau ustaz Subhadi berarti sisi, tenang aja. Tapi kalau kiai Subhadi berarti minimal loro. Orang itu loh. Makanya kalau kiai itu hari itu benar. Karena ujungnya loro. Nah, akhir tahun ya. Itu ditugaskan di Kepulauan Bangka sana, di Bangka. Kalau sekarang sudah provinsi sendiri belum. Itu tempatnya aku. Ya, setiap malam Jumat, kiainya tuh mimpin Yasin. Yo air malam Maaf, Angger ketemu kiainya, Assalamualaikum, mas kiai ini. Besok ketemu, Assalamualaikum, mas mana? Ngatek berkali-kali, kiri-kiri kiainya nesu. Mungkin atau tak jawab salam kok malah bulan-bulan sholat kesalahan. Loh, jauh kanjeng Nabi ini kok kayak nek ketemu ucapnya salam. Saya ucapnya sunnah, jenengan ini kok saya jawab itu wajib. Tapi kadang-kadang seperti lagu cicak-cicak dibimbing diam-diam, nah ya terus hap-hap lalu salah. Nah ditangkap tipu, tangan ini bercekawan. Nah, benar nggak Pak? Pernah lihat cicak nangkep pakai tangan? Ya pernah kan? Apa? Dia baik. Pakai lidah kan? Kenapa kalau lakunya hap-hap diam-diam lalu ditangkap? Salah itu kalau lakunya. Saya bilang kata saya, aku pembodohan itu nanti. Loh kenapa? Hap-hap lalu ditangkap. Enggak. Kalau cicak kok nyamuk jatuh di belakang. Nggak ada orang. Loh, sekarang kita perlu meneliti bahasa loh. Karena pas saya belajar dari situ dulu S2 saya, salah satu dosennya almarhum Profesor Junan Ilyas. Kita itu kadang membenarkan sesuatu yang salah. Pak, tolong ambilkan saya air bening. Bener, Pak, ambilkan saya air putih. Putihnya punya susu. Paham? Saya berlama dengan Ustaz sakit aja dong, betul sakit merepot, kurang air putih saja. Lalu aku betul kurang enggak jadi sudah. Nah, ini maksudku. Namanya salah dalam berbahasa sama hak lalu itu salah. Benar Pak? Coba jangan kita biarkan anak kita keliru Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada bahasa yang perlu kita keliru. Balik lagi tadi. Jadi Muhammadiyah ini ya punya ideologi berlandaskan Islam, punya kerangka ya. Punya teori, kemudian apa? Dia punya filter. Filternya apa? Ar-rujuk dilakukan Al-Sunnah. Jadi kalau di Quran nggak ada, biasanya Muhammadiyah nggak mau. Ya, kalau di Quran nggak ada, Muhammadiyah tidak mau. Kadang-kadang begini, kok sih Muhammadiyah itu kok keren dari ibadah? Orang bilang begitu. Saya terus bilang begini, sebetulnya tidak keren sih. Tapi karena kita biasa kebasahan, gitu ya. Akhirnya kita menganggap keren. Contoh, Muhammadiyah itu sebetulnya tidak mau mengamalkan yang tidak dicontohkan Nabi. Tidak mau.
Kalau Nabi mencontohkan Muhammadiyah lebih. Makanya Muhammadiyah itu dari dua kata, Muhammad dan dia. Muhammad itu Nabi dan Rasul akhir zaman khatamul anbiya, kemudian dia nisbah itu artinya pengikut. Jadi Muhammad dia artinya pengikut ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan kalau dengan ikut saya namanya Subandiyah. Paham kan? Ya kan? Kan dia semua akhirnya tuh Subandi ditambah yang nisbah Subandiyah. Maka di jalur sana ada model namanya Asomatiyah. Nanti di luar ajarannya Pak Somad. Ada tuh jalur itu Somatiyah itu. Nah itu ajarannya Pak Somad gitu. Ya. Lalu pernah ada acara di hotel bareng, ya dia itu sholat subuh kalau benar. Ya, ya nggak apa-apa, pokoknya tetap sholat subuh kan, subuhan, subuh awan. Apa subuhan, subuh awan. Terus berikutnya pokok pikiran, prinsip pendirian yang dimaksud adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. Maksudnya apa? Muhammadiyah ada, ideologinya masih diterapkan di Indonesia dan masih diterima. Mohon maaf, kita boleh bangga. Muhammadiyah diterima di Jepang, Muhammadiyah diterima di Australia, Muhammadiyah diterima di Inggris, Muhammadiyah diterima di Filipina, Muhammadiyah diterima di Malaysia. Sudah banyak pasal-pasal Muhammadiyah itu, ya luar biasa itu. Ya saya bilang, kenapa? Karena Muhammadiyah tidak pernah menghakimi. Contoh, di Papua Muhammadiyah punya Universitas Muhammadiyah. Mahasiswanya Muslim ya? Enggak Muslim Pak. Mereka nyanyi apa namanya Samsulia. Di situ ada Allah Tuhanku disebut di situ. Ditanya apa juga nggak isi? Enggak terus nyanyi pakai kudu nggak isi? Enggak. Doa kita semoga dapat di tahun sebelah ini melu acara Natalan, melu nyanyi nyekel kitab suci ya. Nah kita justru wale wong kono melu nyanyi dari diri. Paham ya? Ya. Ini saya ini punya apa video dari saya. Jadi Muslimat NU bersama dengan apa namanya orang-orang Katolik di Sulawesi itu nyanyi bareng nyanyi gereja. Ya. Jangan setia. Padahal Nabi itu melarang man tasabba bi qaumin fa huwa minhu. Siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia. Nah, hati-hati. Nah, kita kan kuali, orang Kristen malah itu. Nah, boleh nyanyi. Kemarin itu yang nyanyi pembukaan muktamar itu enggak semuanya Muslim loh. Karena ada mahasiswa dari Papua yang didatangkan mereka bangga loh, Masya Allah. Itu diwawancarain. Ya, apa jadinya enggak merasa sih enggak? Enggak katanya, justru kami bangga. Akhirnya kita Muhammadiyah mukul-mukul oleh itu dakwah yang tidak terasa. Ya, urusan dakwah yang pokoknya dijak saya personal dan ini justru dapat hidayah. Bahkan ada seorang penganut agama Hindu di Bali, dia sekolah di Universitas Muhammadiyah. Semua mahasiswa pakai kerudung. Hanya apa? Dia malu, aku ragu dengan diri. Dia pakai kerudung sampai ini sudah lupa untuk kerudung. Bapaknya takut, ini masuk Islam pondok, bahkan Pak. Saya tetap agama Hindu. Kenapa kamu pakai baju Muslim? Ternyata Muslim itu enak. Dia bilang gitu. Rasa panasan, radiler, mati. Rasa bupati benar bu. Buka paha tinggi. Ya. Dia merasa nyaman. Nah, mudah-mudahan dia dapat di. Kan seperti itu. Nah itulah cara-cara Muhammadiyah. Lebih halus pak. Di Muhammadiyah jadi cerdas. Terus juga iwak. Belajarnya orang. Bukan itu. Jadi sampai pemerintah Papua itu memberikan tanah kalau nggak salah dulu pas pembukaan transfer masjid air Parudin yang di Panjasuan air Parudin itu, Muhammadiyah diberi tanah dari apa namanya gubernur Papua itu 40 hektar. Diberi tanah, disuruh bangun kampus. Kenapa? Karena Muhammadiyah tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Cuma kemarin ada kasus di Aceh, Muhammadiyah bangun masjid, rusak plakatnya. Ya, alasannya ada masalah. Ya diuyak BWN pinter. Kalau ada masalah, masalahnya di mana? Kalau kita dibilang sesatnya di mana? Kalau kita dibilang merongrong negara, di mana merongrongnya? Kan bingung loh. Ya sampai ke apa namanya Kapolri, sampai ke Listio. Saya nggak tahu kasus terakhir sampai di mana. Ya, artinya
Muhammadiyah itu dalam menyikapi sebuah masalah bersifat proteksional, jadi tidak berhakim sendiri. Makanya tadi saya bilang regulasinya dibikin untuk proteksi semuanya, termasuk menjaga nama baik sekolah. Ya, nah anak saya masuk itu 25 juta Pak, nggak lulus kena denda, nggak lulus kena denda. Ya, itu di pondok. Itu masih tanda-tanda seperti itu. Ya, ngeri nggak? Tapi saya meyakini, oh iya, mungkin dia ada pernah yang kasusnya mirip-mirip pakai melaporkan tadi. Ya namanya di pondok kan kadang dihukum, dibuduli apa segala macam. Hanya dipikirin. Kalau orang tuanya tetapi orang tuanya diundang, dijelaskan. Bapak Ibu begini-begini. Ya, jadi nanti sudah masuk pendaftaran, surat sudah tertangani, walinya diberikan pengertian, ya supaya satu bahasa, satu visi dan satu visi. Gampangannya dimuhammadiyahkan tanpa perasaan. Seperti itu. Terus begitu kan sampai jam 11. Ya, jadi kalau ada lain-lain. Terus berikutnya, ideologi Muhammadiyah tertuang dalam yang pertama mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ya. Yang kedua dalam kepribadian Muhammadiyah. Ini nanti ada di buku Muhammadiyah ada ya. Tapi kadang-kadang muat diri. Ya, muridnya, ini sih dijawab sih penting ya. Ya, saya kan punya guru yang profesor itu kalau dia ujian, ini gimana soalnya Prof? Gurunya profesornya itu luar biasa. Jawabannya enak banget. Ya dilihatin boleh, nggak usah dibuka nggak apa-apa, ditinggal pulang juga nggak apa-apa. Yang penting nanti saya mau kasih nilai dengan berapa tergantung usaha dengan dari ibu. Nah itu bisa ditiru guru-guru di sini. Guru itu kok beli-beli, ditinggal pulang nggak ya? Orang bukan terus kenapa kok Pak? Orang bukan kan bayar terus Pak. Nah kira-kira gitu kan, murid itu boleh keluaran. Orang bukan bayar. Ya. Nah kenapa ya? Masih banyak. Kalau 3 gram masih banyak. Oh gitu. Ya pokoknya saya tuh butuh orang saya gratis. Tetap mau dibayar Pak masuk ke sakit. Dan gurunya tangannya kok. Tetap mau dibayar. Menurut saya Pak artinya kadang-kadang menurut saya ya Pak. Kadang-kadang yang murah dia tidak kualitas. Oh contoh, buat pinjam itu berapa? SD saja itu gagasannya Pak Tuan Pak Hati Sauri, termasuk saya. Mas bisa itu, saya itu masuk di dalamnya dulu jadi apa namanya nasihatnya loh. Tapi saya sekarang mundur. Kenapa? Benar-benar masuk aku nongkrong ini kalau pengajian. Nah jadi salah satu grade untuk kita lebih melejit, jangan dibikin gratis. Jangan dibikin gratis. Kenapa? Ya gurunya itu tidak kok makan aku BCG itu kan gurunya disegani lah. Ada yang guru dan bebek, kamu dan muridnya aku diterjemah aku BCG guru itu. Kamu tuh gimana? Kenapa bayarnya? Nah jadi bikin regulasi yang bagus, menurut gratis itu bagus itu tidak harus selalu gratis, ya tidak harus selalu gratis. Sesasi berapa bayar? 1.000. Ya Allah Pak, kalah kalau TK Kesatria. TK Kesatria itu orang saya sesasi. Wih baik guru senang yang ulang tahun kenyang. Nanti lah. Doa aku titip ke anak, boleh balik di sana. Beli seragamnya 800.000 kan? Seragam di sini gratis kok beli. Iya waktu itu masuk gratis Pak. Tapi susah dulu deh Pak. Nah, saya musuhnya jangan digratiskan Pak. Pokoknya nanti kalau yang benar-benar tidak mampu dipanggil Pak. Jenengan itu pengen anak kita benar-benar. Kita itu benar gratis. Mampu itu tanda tangan. Oh, saya beli dulu. Ya. Provokator saya ngambil rampok. Ya. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak sekolahnya gratis? Iya, harus Pak. Ya silakan survei di beberapa sekolah. Tidak perlu Pak Res boleh survei beberapa sekolah. Sekolah yang diakui rata-rata mahal semua. Dari mulai masuknya mahal. Ya, Ibnu Juraymi itu punya pondok, hampir anak saya masuk sana, 12 juta. Sekolahnya di Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Sebulannya 1.200.000. Ya, apa maksud saya? Kenapa kok
Padahal ustaznya gurunya mau tahu, muridnya terlalu ikut satu kelas, gurunya mau tahu. Bayarnya segitu. Kenapa? Ternyata semakin ditinggikan orang itu semakin bangga sekolahnya berkualitas. Ya, semakin berkualitas. Jadi ya bolehlah kalau kemarin-kemarin kita mulai ngasih free segala macam, sekarang sudah saya ini biar dia mudah. Gimana? Belum orang itu guru lagi orang mandi, aku sih sampuran sabunan lah. Ya kan betul. Dan rapi listriknya yang bayar lah. Gimana? Loh kita perlu kasih tahu orang tuanya. Ya, ya. Oh kan saya ada sekolah negeri, ya udah apa Pak? Saya itu berapa kali survei dengan teman-teman yang anak sekolah negeri, saya sampai Pak saya biasa. Dua orang tua aja nggak apa, dua orang tua saja nggak apa. Ngaji saja nggak bisa Pak, tapi kok dua. Itu kajian privat ngaji Pak di dalam anak kelas 3 SMP negeri 5 itu dari kok dua Pak, itu kan dua. Nah, saya ini sederhana masuk itu terpenting saya berusaha ikro. Nah, nanti ikro itu ada lagi Pak namanya uang les privat ikro. Jadi kalau di SD Mulia itu ada itu khusus yang masih ikro nanti bayar dulu diri kita kasih dulu. Nah, orang anak Pak, mulai musisi. Musisi kan lumayan guru ngaji deh kopen. Nanti saya ibu-ibu nikahnya makan sampai wow, ya itu maksudnya. SMS jalan kan repot atau sisi gitu. Maksud saya begitu. Jadi saya pengen, saya lihat doa saya sekolah Muhammadiyah itu bisa negosiasi, tidak harus gratis, tetapi kualitasnya harus kita jaga dan dikagumi. Itu yang penting. Ya, alatnya sama satunya tentu masuk diadakan pengajian dulu. SMP negeri yang dosen itu berapa? Ya. Nah itu yang di browser itu pun sekarang ada pengajian guru karyawan termasuk wali. Nah karena salah satu materi saya tahu sekarang sekolah negeri juga pengen seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah. Wali itu diadakan pengajian per kelas. Terus pembicaranya dari mana? Mereka diminta urunan orang berapa? 10.000. Nah ada satu 40. Nah terus cukup apa? Kira-kira begitu. Kenapa? Ya harus disebut bareng. Nah, sekolah supir murah kok karena sekolah, ya kan? Nah, jangan menurut saya. Mari kita berpikir tentang masyarakat Muhammadiyah yang sekarang ini kita sudah punya bandara, maksudnya sudah bisa hamil ya. Nah, dia bisa gaji guru itu minimal UMR. Dari mana Bapak Ibu? Dari bayaran anak-anak, bukan dari Pak Haris, tapi beliau sebagai penggagas. Seperti itu. Jadi kita sudah punya pemetaan memasukkan dari seluas sekian, dari tempat sekian, dan seterusnya. Ya. Diamini saja Bu, mudah-mudahan semuanya bisa. Ya. Karena nanti kalau sekolahnya bagus, bayarannya bagus, gurunya yang ada dari saya, sektor orang gampang emosi. Ya, benar Bu SD, ya. Saya merasakan di kalau orang itu. Kira-kira gitu. Baik, kita lanjutkan terakhir. Bandingkan dua jargon, ya. Apa itu maksudnya? Ada kata-kata khilafah, ada syariat. Sementara di Muhammadiyah ada namanya ideologi. Apa bedanya? Jadi ada dua, ada khilafah, kemudian ada kata syariat, ada lagi ideologi. Ternyata kalau khilafah itu kan lebih dia menguasai sistem kenegaraan, ya, strategi. Ada lagi kata syariat. Syariat itu ternyata pada satu hukum. Tetapi kalau sudah ideologi Muhammadiyah berasaskan Islam itu berarti komprehensif. Semuanya ada pada Muhammadiyah. Nah, tinggal dipilih, ya. Kalau bisa pelajaran itu dibikin simpel, tapi ada yang ditonjolkan. Contoh ya, sekolah Muhammadiyah bisa melejit. Contoh, ada satu murid yang pintar matematika, dibina terus. Nanti ketika Olimpiade Arungke, nah kita akan terkenal. Olimpiade IPA ada murid yang pintar, jangan-jangan apa Pak? Ditangkap terus dibina. Olimpiade munculkan contoh bangkit Pak. Caranya begitu. Jadi kan kadang-kadang kita ada murid yang pintar ya di sini sampai kalau Pak. Nah sekarang sudah mulai kita didik seperti model sekolah-sekolah di Cina. Jadi anak orang-orang Cina itu Pak dari mulai SD itu dan pintar itu sudah langsung dibina.
Ya, tapi nek mau dibina sana. Nah, kita tuh, kita kan selalu punya proyek malu apa sih kurang ya. Nah, ada satu trik terakhir, Pak. Kalau jenengan percaya, saya pernah mempraktekkan. Jadi dulu saya ngajar SMK, karena SMK itu berdiri buru-buru. Saya cendekiawan. Cendekiawan. Tapi kalau saya ngomong, mereka dengerin. Kenapa? Ada teman saya gede guru ngomong, Pak, guru. Nah ini rapat cermat, jawabnya di gua. Belasan kamu, ngomong sulit. Nanti aku balik nih, ngerti Pak? Saya sekolah Mas, balik nih. Itu Pak Suara itu. Yo sangat-sangat sih dia. Boleh ngomong di kelompok sih. Ratanya biji loh. Apa Pak? Aku mungkin dasar di buku loh. Bagaimana? Terus saya tanya, itu bukannya apa sama Pak itu? Ternyata saya melihat keseharian ketika dia menjadi guru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa nggak? Tapi selalu sungguh, kamu mesti kantor. Terus dia tuh rasa aku dengan pulang ke orang tidak jadi murid. Kuncinya si jika jadi bisa. Bisa bawa jadi soal nggak jadi guru. Lo biasa dan dia sih soal. Saya bilang gitu. Ya, dia coba praktek 1 bulan saya bilang, 1 bulan coba dengan soalnya bagus. Tenang Pak, ngomong kalau dia harus dari orang beda ngomong, paham buat saya. Benar ya Pak Ustaz. Anda mau nanya Angger gue tunduk kalau bisa Allah, saya mau tunduk kalau saya bukan menyesatkan. Nah itu kuncinya. Jadi salah satu kunci guru itu digugu dan ditiru oleh muridnya dalam hal-hal positif. Dengan itu nek dibawa Gusti Allah cepat. Ojo mongko itu kuncinya. Ya. Nah termasuk mana? Nah bisa masuk kelas itu dalam keadaan wudu. Dalam keadaan apa? Ya. Itu beda rasanya. Benar. Ya, kita mau marah itu kan malu, gitu ya. Kita mau emosi kan malu. Kalau itu tenang bawahnya, insya Allah. Kenapa? Ya saya tua ini. Ya saya kan 10 kilo, setengah tua lebih kilo. 41 tahun. Ya terasa. Jadi rambut putih berkabur, pandangan mulai kabur, gigi mulai gugur, kulit pada kendur, makan pakai bubur, alamat dekat masuk. Lagi Bu. Rambut putih berkabur, pandangan mulai kabur, gigi pada mulai gugur, kulit pada kendur, makannya pakai bubur, alamat dekat masuk. Ya serah terima ya aku kamu. Yang aku mau selesai dari saya ini, besok kalau aku tinggal di tanah. Nah kalau mungkin tinggal duluan, nanti saya lagi. Menang-menangan diri. Loh, bukan apa-apa, laki-laki itu gak bisa ngurus diri. Ngomong dilah, makanya janda lebih banyak daripada muda. Kenapa? Nek rondo itu kuat laki benar. Banyak. Nek dulu orang kuat laki benar kok. Biasanya masih dikewetan, dari kakek kelas, dikira mono. Oke, sekarang penonton bila begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengajian yang sudah disampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat.